Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya masih belum kompak. Mungkin masih ada yang belum makan tadi. Saya ulang lagi ya. Dan saya doakan yang menjawab dengan semangat, hutangnya dibayarkan oleh Allah semuanya. Tapi belum dikasih salam, dah amin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya lebih banyak daripada orang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haythuma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat dan kerabat beliau serta umatnya yang tetap istiqomah hingga yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah, Ustadz Santoso. Kalau boleh kami bisa berguru dengan beliau, guru pengalaman satu. Tadi lama juga ngobrol sama beliau di ruang sana. Alhamdulillah, ternyata Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat, saya sangat yakin kita punya aset untuk istiqomah masih. Setidak-tidaknya bersama Ustadz Santoso. Ketua PHBI Masjid At-Taqwa, saya kalau masjid yang di lingkungan pesantren Al-Fatah juga hampir semuanya namanya At-Taqwa. Jadi terbiasa sekali menyebut nama At-Taqwa. Masjid At-Taqwa Sekayam, alhamdulillah yang telah menunaikan acara ini, mengumpulkan kaum muslimin dan bersama-sama berniat untuk menghamba kepada Allah, mengingat dan menghunjamkan ke dalam dada kita satu peristiwa dahsyat Isra Mi'raj yang terjadi 14 abad yang silam, yang kami muliakan dan kami hormati. Selanjutnya ada di sini Pak Kepala Desa. Kalau Abi umur kayaknya saya lebih tua Pak. Jadi kalau saya lebih tua berarti saya lebih banyak sakitnya sekarang. Mohon izin Pak, saya duduk di sini. Biasanya kalau ceramah tuh melantai gitu ya, tapi sekarang duduk di kursi. Alhamdulillah. Ya, jenggotnya sama Pak, kita. Stylenya juga sama. Pak Kepala Desa yang dimuliakan Allah, yang kami hormati, Bapak, Ibu, barangkali di sini juga ada Ustadz, asatidzat, para haji dan hajjah, tokoh masyarakat, adik-adik sekalian yang juga ada di sini, tokoh pemuda yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun kita semua berkumpul di sini dengan satu niat di dalam dada untuk sama-sama menghamba kepada Allah,
memperingati, menghunjamkan ke dalam dada sebagaimana disebutkan tadi, suatu peristiwa dahsyat, peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian saya mohon izin pakai gini nih Bu, Bapak Ibu. Ceritanya itu, tapi memang biasa begini. Ceritanya tadi waktu di jalan ada kajian yang harus kami sampaikan. Temanya juga kurang lebih sama. Zoom. Cuman begitu nyampe di Ambawang habis. Jadi palinglah tidak sampai 20 menit. Kemudian sampai di Simpang Ampar, saya buka lagi. Orang ada lagi dah habis. Jadi sudah selesai Zoom-nya. Akhirnya saya WA ke teman penyelenggara. Saya bilang, nanti kalau mau ikut kajian yang sama, insya Allah tidak terlalu jauh berbeda, silakan mengikuti, menyimak gitu ya di saluran Facebook sekitar jam 8 ke atas gitu ya. Ini untuk janji saya nih, mudah-mudahan mereka nanti bisa melihat dan menyaksikan. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama, justru saya merasa belajar. Setiap kali kalau kami bersilaturahim ke kaum muslimin yang jauh dari lokasi rumah saya, ini termasuk paling jauh nih. Termasuk jauh, bukan paling jauh. Kami merasa justru belajar. Ada sedikit ilmu yang kami share, tetapi sebenarnya justru kami yang banyak merenungkan pelajaran. Dulu beberapa waktu yang lalu sama Ustaz Abdurrahman juga, beliau ini memang suka membawa saya kemana-mana. Mungkin dilihatnya yang agak lebih muda kali ya. Ustaz yang lain kan teman-teman agak lebih senior. Dibawa sama dia ke perbatasan Kalbar, Kalteng di kecamatan Marau. Marau kan kecamatannya? Ya. Ke sana, kemudian sampai di sana ketemu kaum muslimin yang mereka sedang akan membangun masjid. Alhamdulillah. Kita bersilaturahim, memberikan semangat, motivasi kepada mereka untuk istiqomah. Ternyata memang betul-betul istiqomah. Saya katakan kepada mereka, Anda melihat, Anda menunggu, mungkin saya akan menyampaikan ilmu. Tapi saya bilang, saya datang ke sini, justru saya yang banyak belajar. Belajar kepada Anda, yang betapa hebatnya kalian bertahan dalam keimanan, dalam situasi yang tidak mudah. Padahal waktu itu memang jalannya juga hancur lebur. Ya kita juga nggak keluar dari mobil sih, cuman hancur lebur lah jalan itu. Sampai ke sana sudah kepala pinggang, kepala kaki, kakinya masih utuh sih. Cuman pinggangnya luar biasa juga. Pinggang edisi tahun 70-an ya. Jadi agak lumayan juga. Ya Alhamdulillah. Pulangnya lewat jalan lain. Ternyata dengan izin Allah harus menginap di hutan. Karena nyari jalan yang tidak seperti biasa. Mau jalan tembusan, jalan tembus menembus gitu kan, ternyata nyasar di tengah-tengah kebun karet. Saya baru melihat di situ, ternyata kebun karet itu sangat luar biasa lebatnya, luasnya gitu ya. Kalau saya kan tahunya kebun karet, bukan kebun karet, kebun sawit salah sebut. Kalau kebun sawit di sekitar Kebun Raya itu kan menurut saya kan tidak terlalu luas. Tapi begitu masuk kebun sawit di sekitar Kayung Utara itu yang menembus sampai ke Simpang 2 gitu ya. Kita muter-muter selama setengah hari. Saya lihat di sepanjang mata memandang itu kebun sawit. Saya baru melihat betapa luasnya kebun sawit. Kata seorang teman yang kebetulan dia juga punya kebun sawit banyak, dia bilang, Pak Ustadz, tadi saya lihat dia bilang 3 perusahaan yang ada pelang 3 perusahaan. Satu perusahaan itu dia bilang paling tidak 20.000 hektar. Jadi kalau 3 dia bilang sekitar 60.000 hektar. Setengah hari kami keliling Pak. Tapi tembus juga, alhamdulillah. Sampai juga keluar setelahnya saya. Ya, itu dinamikanya.
Jadi sampai di sini juga kami pun merasa belajar untuk istiqomah, belajar untuk bertahan pada keimanan meskipun dalam situasi yang tidak mudah. Kami merasa antum semuanya, Bapak Ibu semuanya, berbeda dengan kaum muslimin Pontianak. Kalau Pontianak itu putarannya, trendingnya itu adalah trending keislaman. Jadi istilahnya core-nya itu sudah keislaman. Kita duduk saja itu kita tetap berada dalam putaran keislaman. Nah, kalau di sini kan dengan perjuangan. Trennya bukan tren keislaman. Kita harus berjuang untuk apa? Untuk bertahan dalam keislaman, meningkat lagi dalam keimanan, meningkat lagi dalam ketakwaan. Kalau tidak berjuang, kita kalah tren dan bahkan mungkin lambat laun tidak terdengar suara simbol keislaman. Masya Allah. Alhamdulillah, para hamba Allah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena tema kita, tema Isra Mi'raj, dan judulnya ini memang judulnya saya merasa agak ngeri dengar judulnya nih. Saya sendiri yang kasih judul sebenarnya. Tetapi ya begitulah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu suatu perkara yang sangat dahsyat. Nah, untuk sama-sama kita kaji ya bersama. Oke. Alhamdulillah. Kita mulai dengan ayat yang dibaca oleh Peri tadi. Kalau mau dibilang acara inti kita itu adalah pembacaan suci Al-Quran. Itu acara inti. Selebihnya kita ini bukan melengkapi ayat Al-Qurannya, tetapi melengkapi penjelasan yang barangkali ada satu hal yang bisa kita share kepada kaum muslimin dan kita semuanya. Peristiwa Isra itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam satu rangkaian ayat yang panjang. Rangkaian ayatnya panjang. Beberapa ayat Al-Quran. Dibuka dengan satu kalimat yang dahsyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah buka dengan kalimat subhan. Memang dalam Al-Quran banyak juga beberapa surah dalam Al-Quran yang dibuka, kata pembukanya itu berasal dari bentukan kata subhan. Nah, ini menunjukkan suatu perkara yang tidak bisa dinalar hanya dengan akal logika kita. Jadi menurut ulama kata subhana alladzi asra bi'abdihi, ayat ini yang diawali dengan kata subhan itu menunjukkan suatu peristiwa yang mesti penuh dengan keajaiban. Makanya sampai di sini kita sudah dapat menangkap kedahsyatan peristiwa Isra. Padahal ini baru Isra nih, Bapak Ibu sekalian. Kalau Mi'raj dalam ayat yang lain, kita baru bicara tentang Isra, tapi ini sudah menunjukkan suatu kedahsyatan peristiwa. Nah, kata subhan ini menjadi bagian dari zikir kita. Oleh karenanya, segala hal yang terkait keajaiban sebenarnya ada di mana-mana. Allah kayak semacam menyindir dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-9 disebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibata anna ashabal kahfi warqim kanu min ayatina ajaba. Kata Allah, apakah menurut kalian ashabul kahfi, kisah ashabul kahfi ya, ashabul kahfi dan ar-raqim itu merupakan tanda keajaiban, tanda kebesaran Allah yang ajaib. Allah sendiri begitu. Padahal memang ajaib. Peristiwa ashabul kahfi itu suatu peristiwa yang ajaib. Betapa tidak ada hamba Allah yang mereka kemudian ditidurkan oleh Allah ke dalam gua selama 300 tahun dan mereka bangun dalam kondisi yang masih hidup. Ajaib.
Nggak bisa kita pikir pakai logika, pakai otak kita nggak nyambung itu. Tapi Allah punya kuasa, terjadi. Tetapi Allah sindir. Apakah itu ajaib? Kira-kira gitu. Itu maksudnya apa? Para hamba Allah sekalian, kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Itu sebenarnya Allah sindir. Apakah kalian mau menunggu keajaiban Allah hanya dengan peristiwa seperti itu? Bukankah tanda-tanda kebesaran Allah itu sangat banyak? Di mana-mana. Kalau kita nunggu iman, nunggu ajaib, nunggu sangat istimewa, nunggu mukjizat, susah kita mau beriman. Padahal Allah telah tampakkan dari segenap penjuru, dari segala masa, berbagai tanda-tanda kebesaran Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Kata Allah, pasti akan kami tunjukkan, akan kami tampakkan kepada mereka dari segenap penjuru tanda-tanda kebesaran kami itu, sampai menjadi jelaslah bahwa Al-Quran itu adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu. Nah, baru sampai pada kalimat subhan, lantas kita melihat ternyata di sekeliling-keliling kita, di mana-mana, kapan saja, itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak usah jauh-jauh. Bahkan kita lihat diri kita. Wa fi anfusihim afala tubsirun, kata Allah. Dan terhadap diri mereka penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak Ibu sekalian, ada di sini yang mengendalikan jantung? Tidak ada, pasti tidak ada. Padahal kita semua punya jantung kan? Kita katakan jantung saya. Gitu kan? Tangan saya. Ibu-ibu, mata. Nah, itu. Mata saya. Bulu mata saya. Telinga seterusnya punya saya semua. Saya mau tanya, memang ibu yang ngatur bulu mata? Ibu yang ngatur. Hari ini tumbuh kira-kira 0,1 mili. Ya. Ibu yang ngatur harus tumbuhnya itu agak gitu sedikit. Apa tuh? Agak Ibu yang ngatur bulu mata itu tumbuhnya jangan sampai sama dengan tumbuh rambut. Repot sekali kalau bulu mata kita itu sama tumbuhnya dengan rambut. Kita nanti gunting rambut itu bukan hanya gunting kepala, rambut kepala, tapi juga gunting bulu mata. Nggak ada yang mengatur itu semua. Bahkan sekedar mengatur, ngontrol. Jangankan menumbuhkan, ngontrol saja. Kita tak sanggup mengontrol yang melekat dalam diri kita. Ada yang sanggup mengontrol jantung. Dia tidak boleh berhenti berdetak sedetik pun. Iramanya tidak boleh acak adul, berantakan, harus tetap teratur. Dia tidak boleh berhenti memompa darah, tugasnya memompa darah, tak boleh berhenti. Dari sejak kita hidup sampai sekarang, kalau dia berhenti berarti selesai urusan kita. Dia tak boleh berhenti memompa. Bahkan jantung itu tak peduli Bapak Ibu sekalian. Kita mau iman ke, mau tadak, mau sholat ke, mau tadak, dia tetap terus berdetak. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kontrol? Saya tidak katakan, tidak bertanya siapa yang ciptakan, bukan. Pasti bukan gitu. Cuman saya tanya, mampu tidak kita kontrol? Kalau sekiranya Allah kasihkan kepada kita, kontrol jantung, coba nih milikmu, jantungmu, kau kontrol 2 detik. Tak mampu kita kontrolnya 2 detik. Selesai langsung. Yang kontrol Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Itu yang kita sebutkan hanya sebagian kecil. Yang ilmunya itu ilmu ketahuan, kita tahu. Banyak lagi yang lain yang tidak kita ketahui. Bahkan ilmu pengetahuan belum membuka itu. Tetapi terjadi atas kehendak Allah semua. Tanda-tanda kebesaran Allah.
sanurihim ayatina fil afaqi hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, Allah akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran. Nah, lanjut lagi, masih tanda-tanda kebesaran Allah terkait dengan kalimat subhan. Lantas kemudian kita bergerak keluar, kita keluar dari tubuh kita. Kira-kira paling banyak di sini Pak Kades, yang paling banyak pekerjaan masyarakat kita sini apa? Pekebun kali ya? Ada yang berkebun Bapak Ibu? Ada yang berkebun atau yang ada Bu ya? Nah, seperti saya dengan ibu-ibu nih. Berarti tak ngantuk kalau dia jawab tuh. Padahal kalau tidur nih wajar nih jam segini nih. Ada yang berkebun? Kebun apa Bu? Kebun lada? Kebun pisang. Apalagi? Atau mungkin nanam padi? Ada juga nanam padi? Ada juga nanam padi. Nah, oke. Nanam padi. Kita urai dikit-dikit. Ibu-ibu nanam padi. Kerjaan petani itu memang termasuk, boleh dibilang pekerjaan yang berat. Dibandingkan mungkin pegawai, petani pekerjaannya berat. Karena harus masuk ke ladang, masuk ke hutan gitu kan. Kalau dia semak, kita bersihkan dulu. Segala macam. Apa kerjaan petani itu? Kalau nanam padi. Kita rinci satu-satu. Dia ambil benih, dia tugal. Tugal kan bahasanya. Dia lubangi itu tanah. Dia masukkan padi. Habis itu dia apakan Bu? Balik kan ditunggu? Ibu balik atau nunggu sampai tumbuh? Ini padi kita masukkan ke dalam lubang. Kita mau mau bikin bibit padi, apa namanya? Kalau di Sambas itu memang sebenarnya camai. Kalau sini apa namanya? Semai. Kurang lebih lah. Kita mau semai padi ini. Sebelum nanti ditandur. Jadi kita masukkan biji padi, kita bikin lubang itu di tanah, kita masukkan ke tanah. Habis itu ibu-ibu nunggu dia tumbuh ke atau balik ke rumah? Balik. Memang tugas kita itu cuma ngambil padi, benih, masukkan ke tanah, udah. Titik, balik. Nanti kita tunggu sekian hari, sekian minggu, kemudian dia dah tumbuh kan? Nanti perkara padi itu tumbuh akarnya. Akarnya bertambah banyak. Nanti kemudian tumbuh dia punya batang. Batangnya ada daunnya. Tembus nanti ke ke tanah itu. Menjadi lebih tinggi dan seterusnya. Bukan urusan kita. Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita bilang padi sayur. Gitu kan Bu? Iya kan Pak? Nah, kita ngaku itu. Enggak apa-apa, enggak salah juga emang. Iya. Allah beri kepada kita pekerjaan yang paling ringan dari proses tumbuhnya padi. Dari proses perkebunan, dari proses pertanian atau mungkin nelayan. Allah kasih kepada kita pekerjaan yang paling ringan dari semua proses itu. Sisanya yang paling berat-berat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu bukan perkara yang ajaib? Ajaib itu. Makanya kalau kita melihat itu semua sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, setiap saat bertambah kita punya iman. Kembali kita kepada Allah, bersujud kepadanya. Ya Allah, Maha benar Engkau ya Allah. Engkau yang tumbuhkan ya Allah. Engkau yang punya kuasa ya Allah. Selalu begitu. Karena kita senantiasa menemukan tanda-tanda kebesaran Allah. Kembali lagi kepada ayat tadi. Allah sindir kita. Amma hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaban. Kata Allah, apakah nunggu sampai orang tertidur Allah kasih mujizat itu 300 tahun lebih tertidur di goa kemudian hidup lagi, kamu merasa itu yang ajaib? Apakah nunggu itu baru disebut ajaib? Padahal tidak. Oke.
Oleh karena itu, nanti selanjutnya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, mari kita peka dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Sambil kita ucapkan kalimat tasbih subhanallah, maka menghunjamkan ke dalam hati kita semua tanda-tanda kebesaran Allah itu hendaknya menjadi bagian penguat kita punya akidah. Lanjut, subhanalladzi asra bi'abdihi. Di sini ada kalimat asra. Kalau mau kita artikan memperjalankan, yang memperjalankan. Nah, kira-kira masuk akal nggak? Kalau ada seorang manusia yang dalam seketika, secepat kilat gitu ya, berjalan dari satu tempat yang sangat jauh, anggaplah 500 km, seketika, tidak menggunakan pesawat udara, habis itu mungkin dia berangkat sampai ke langit yang tertinggi, Sidratul Muntaha, satu tempat yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia, bahkan malaikat Jibril pun tidak nyampe ke sana. Masuk akal nggak kira-kira? Kalau kita bicara akal, masuk akal nggak, Bu? Mulai bingung dia. Nah, disebut tak masuk akal. Nabi, itu kan cerita Isra. Dia bilang masuk akal, rasanya tak masuk akal. Memang tak masuk akal. Tak masuk akal itu. Kalau hanya semata-mata kita pahami dengan akal. Memang akal ini enggak juga semuanya mau kita tilai dengan akal kan? Akal itu kan hanya perangkat saja. Memang benar akal itu sangat penting. Sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia kan. Kalau tak punya akal, ya udah dia nanti jatuh derajatnya itu. Tetapi tidak juga semuanya harus ditilai dijadikan standar dengan akal. Akal adalah perangkat atau alat. Tak masuk akal itu. Tetapi Allah sebutkan dalam ayat tadi, alladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Jadi di sini Allah yang punya kuasa. Kalau kita lihat asra, itu Allah yang aktif. Allah yang memperjalankan. Bukan Rasul yang aktif. Rasul di sini sebagai hamba Allah yang diperjalankan. Nah, contoh-contoh begini. Kalau ada orang mengatakan begini, ada semut katanya. Ada semut berpindah tempat 3 jam ya waktunya, dia bisa pindah dari Pontianak ke Jakarta. Kata-kata gila kalau ngomong. Ya kan? Semut 3 jam langsung pindah dari Pontianak ke Jakarta. Jangankan nak ke Jakarta, dia muter aja dari Pontianak tuh, dari Mega Mall sampai ke Apel 2 tempat saya itu. Mungkin dia perlu berapa hari. Kata gitu. Nah, sekarang ditambah, beritanya ditambah. Semut nempel di baju saya. Baju saya pakai. Saya nak berangkat ke Jakarta pakai pesawat. Naiklah saya pesawat. Sampai semut 1 jam lebih saya sampai di Bandara Cengkareng. Anggaplah kita bulatkan 2 jam. Ternyata semut pun ikut ngompreng di situ. Masuk akal nggak? Siapa yang memindahkan semut itu? Bukan dia yang berjalan. Dia diperjalankan oleh satu kekuatan yang lain. Jadi, kalau kita melihat perjalanan Rasulullah Muhammad SAW itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj, maka hendaknya kita melihat bagaimana Allah Maha Kuasa memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau sudah kuasa Allah, jangankan sekedar memperjalankan. Bukankah Allah yang ciptakan semua? Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan semuanya. Perkara memperjalankan itu sesungguhnya perkara yang sangat gampang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Oleh karenanya, bicara tentang Isra Mi'raj itu memang bicara keimanan. Tidak bisa dengan tanpa keimanan. Menurut ulama,
peristiwa Isra Mi'raj itu adalah salah satu keagungan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang agung daripada Rasulullah SAW. Cuman ada bedanya dengan mukjizat yang lain. Apa kira-kira bedanya, Bapak Ibu sekalian? Boleh nggak sambil saya minum? Ibu-ibu sambil berpikir. Boleh ya? Kira-kira apa bedanya? Apa Bapak Ibu sekalian? Kira-kira bedanya? Perbedaan antara mukjizat Rasul yang lain, bahkan mungkin mukjizat dari para nabi yang sebelumnya dengan mukjizat peristiwa Isra dan Mi'raj. Perbedaannya, kalau peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang harus direspon dengan keimanan baru jadi mukjizat. Kalau enggak ya enggak. Kenapa demikian? Karena informasinya itu dari Rasul. Rasul katakan dengan secara lisan, disampaikan kepada para sahabat. Kita katakan itu luar biasa, mukjizat Rasul, dan kita katakan demikian karena beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya satu ketika setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, Isra Mi'raj itu terjadi sekitar tahun ke-10 atau ke-11 tahun kenabian. Jadi menjelang Rasul hijrah sebenarnya. Rasul sedang duduk di sekitar Masjidil Haram. Tiba-tiba datang Amr bin Hisham atau Abu Jahal, paman beliau sebenarnya, datang kepada Muhammad SAW. Dia bertanya, wahai Muhammad, apa lagi yang engkau akan katakan? Rasul kemudian berkata, bahwa saya barusan berjalan dari sini Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian sampai di sana Allah angkat ke langit ke Sidratul Muntaha. Kemudian dikembalikan lagi ke sini. Sekarang di sini. Serentak tiba-tiba gitu ya. Apa? Dengan sangat bersemangat Abu Jahal katakan, inilah saatnya, saat yang tepat untuk menghentikan dakwahnya orang ini. Karena sekarang sudah terbukti dia katakan suatu perkataan yang dusta. Atau bahasa gitu itu hoax. Tak mungkin. Jadi yang pertama kali mendengar cerita tentang Isra Mi'raj itu adalah Abu Jahal. Bukan sahabat. Sampai ke Abu Jahal, dia kemudian sampaikan kepada umat manusia, khalayak manusia, termasuk kaum muslimin kala itu, sebagian orang yang beriman, sebagian kaum muslimin murtad. Terutama yang lemah imannya. Sebagian imannya ditakar dengan akal pikiran belaka. Tidak dengan hatinya. Maka lolos dia punya iman, dia ikutkan apa yang dikatakan oleh Abu Jahal dan teman-temannya kala itu, sehingga dia menjadi orang-orang yang murtad dari jalan Allah SWT. Banyak yang menyatakan bahwa inilah tandanya orang ini berkata dusta. Nah, Abu Jahal makin semangat lagi. Dia bilang, saya mengatakan dengan sahabat dekatnya, Abu Bakar. Kalau sampai nanti Abu Bakar pun tak percaya, maka sudah selesai. Selesai urusan Muhammad. Masya Allah, datanglah kepada Abu Jahal. Diceritakan apa yang telah dia ketahui dari pribadi Rasul. Apa kata Abu Bakar? Apakah benar ini berasal dari beliau? Ya, kalau benar itu berasal dari pribadi Muhammad SAW, maka lebih daripada itu saya percaya. Para sekalian, ini Abu Bakar. Inilah sebenarnya hakikat keimanan. Iman ya begini. Iman itu meskipun belum sampai ilmunya di pikiran kita, belum sampai deskripsinya dari kata sekarang kan mungkin keilmiahannya, tetapi benar terdapat dalam Al-Quran,
benar terdapat dalam hadis Rasul, benar itu, maka iman kita. Itu Abu Bakar. Memangnya Abu Bakar bisa menjelaskan secara mungkin ilmu kuantum, ilmu fisika. Tidak bisa menjelaskan beliau. Yang beliau yakini adalah apapun yang berasal dari Rasul pasti benar adanya. Tidak mungkin dusta, tidak mungkin salah. Iman begitu. Kita belajar dari sahabat Abu Bakar. Belajarnya bagaimana Bapak Ibu sekalian, kita buka Al-Quran dari awal sampai akhir. Mungkin banyak diantaranya yang belum kita amalkan. Itu pasti benar amalkan. Kita buka hadis, kita baca hadis, kita belajar dari para ustadz, ternyata banyak yang belum kita ketahui, atau bahkan mungkin ada yang baru kita dengar, tapi jelas itu dari Al-Quran, jelas dari hadis, imani, amalkan. Taati. Belajar dari Abu Bakar. Beliau begitu. Terus mukjizat yang lain bagaimana? Mukjizat yang lain memang Allah tampakkan. Namanya juga mukjizat. Salah satu fungsi mukjizat itu adalah untuk mengkanter pemikiran-pemikiran yang menghambat kemajuan Islam kala itu. Jadi banyak sekali mukjizat yang Allah tampakkan ke hayat manusia. Contoh, satu ketika orang-orang Arab Quraisy mereka minta kepada Rasul sesuatu perkara yang menurut mereka tak mungkin dikabulkan. Kalau kau benar Nabi, coba kau belah bulan itu. Begitu ya. Ternyata Rasul iakan. Munajat kepada Allah, terbelah bulan. Semua orang-orang Mekah kala itu melihat terbelahnya bulan. Setelah itu mereka iman tidak iman, ya terserah urusan mereka. Yang jelas, perkara mukjizat Allah tampakkan kepada seluruh manusia kala itu. Begitu juga mukjizat yang lain. Contohnya yang terkenal sekali mungkin mukjizat ketika Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan untuk melempar tongkatnya dan kemudian menjadi ular. Itu disaksikan oleh banyak manusia. Sebagian besar tidak beriman. Ada juga orang yang beriman karena dia melihat ini tanda-tanda kebesaran Allah. Ini bukan sihir. Sehingga tunduk dan sujudlah tukang sihir Fir'aun kala itu. Dia menjadi pengikut Rasulullah Musa alaihissalam. Ya, itu perbedaannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kalau malam-malam nih memang nggak boleh lama-lama. Hujan di luar, jadi membuat mati gitu ini dari celang gitu ya, jadi 15 watt pelan-pelan 12 watt, 10 watt, lama-lama 2 watt setengah. Tak apa. Ya, kita lanjut. Kemudian asra bi abdihi. Allah sebutkan di situ ada kalimat bi abdihi. Dalam Al-Qur'an kata abdun yang kalau di Indonesia kan artinya hamba. Kata abdun bila ditambah domir hi atau hu atau orang ketiganya dalam Al-Qur'an itu pasti tertuju kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi kita cari dalam Al-Quran tuh kata abdihi atau abduhu dalam Al-Quran. Maka itu pasti merujuk kepada pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata salah satu panggilan kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba Allah, hambanya. Panggilan istimewa Rasulullah Muhammad SAW, hambanya. Kita kemudian berpikir, kenapa pula menjadi istimewa? Kalau menurut kita, yang namanya hamba kalau dalam istilah kita ini kan, itu kasta terendah manusia. Gitu kan? Di bawah lagi dari pembantu. Di bawah lagi daripada jongos. Kalau pembantu itu bukan orang yang tidak merdeka. Masih merdeka mereka, cuman mereka membantu. Tapi kalau hamba itu jauh lebih di bawah, karena dia orang yang tidak merdeka. Yang sekarang sudah ada lagi itu kasta ini.
Kita pun berpikir, kenapa pula sebutan hamba itu menjadi istimewa? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di sini letaknya. Karena semua kita ini adalah hamba Allah. Bahkan sungguh, orang yang paling merdeka itu adalah orang yang menghamba kepada Allah. Dia menghamba kepada zat yang maha tinggi, sehingga tidak ada satupun yang meninggi lebih tinggi daripada itu. Begitu. Kunci kemerdekaan itu adalah ketika kita menjadi hamba. Hamba kepada siapa? Hamba kepada Allah. Ini panggilan kehormatan yang dinisbatkan kepada pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran lagi kepada kita. Kita itu seyogyanya, semestinya tak terlepas daripada menghamba kepada Allah. Cuman kadang-kadang kita ini hambanya kepada Allah itu, menghambanya kepada Allah itu ketika sholat baru teringat, ya Allah, Engkau Tuhanku, aku hambamu, gitu ya. Ketika kita sholat, waktu sujud itu. Atau bahkan mungkin di kala sholat pun kita pikiran kemana-mana, lari kemana-mana. Nah, itu, Masya Allah. Jadi ketika dia sedang sholat pun ternyata tidak terlalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semestinya insan yang baik itu, mukmin yang baik itu, dia selalu teringat bahwa dimanapun dia berada, kapanpun masanya, dia selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, maka semuanya dalam kerangka penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika sholat. Bahkan menurut hemat kami, sholat itu merupakan satu tonggak penting untuk penghambaan kita kepada Allah. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, andai kata kita sholat itu seminggu sekali, hilang menghamba itu, tak ada lagi kita hamba itu, entah kemana-mana gitu. Ini yang 5 kali sehari semalam ya, kadang-kadang kita entah liar kemana-mana kan. Hari ini kita benar, begitu nanti pulang dari masjid, ada mata liar kemana-mana, pikiran kemana-mana. Lupa bahwa kita ini hamba Allah. Yang nyawanya dipegang oleh Allah, yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan terbebas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lupa gitu. Tetapi kemudian dengan salat 5 waktu itu, para hamba Allah sekalian, maka kita dikasih tonggak oleh Allah. Ini loh, 5 waktu ditonggak oleh Allah. Minimal ini saat engkau betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pancaran di sepanjang waktu kita. Apalagi kalau bicara tentang Isra Mi'raj. Mi'raj itu satu peristiwa dahsyat. Ternyata kalau bicara tentang seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, syariat salat itulah yang secara khusus ibarat kata itu, mandatnya itu langsung diambil oleh Rasulullah. Tidak melalui malaikat Jibril. Biasanya kalau syariat yang lain, Allah turunkan ayatnya melalui malaikat Jibril. Atau mungkin sebagian dalam hadis, Allah turunkan melalui mimpi beliau. Itu juga wahyu Allah. Biasanya begitu. Tetapi tidak dengan sholat. Allah langsung panggil, Allah angkat Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Yang kata malaikat Jibril, aku sampai sini ya. Selanjutnya kau yang menghadap kepada Allah SWT. Karena aku tak sanggup, kata Jibril. Kalau melangkah lagi, lewat kebakar. Jadi kisah tentang Rasul diangkat ke Sidratul Muntaha itu tidak bersama malaikat Jibril alaihissalam. Itu dalam rangka menerima perintah sholat. Apakah sebelumnya Rasul tidak sholat? Sholat. Nah, memang bukan sholat dari awal, bukan perintah sholat secara utuh dari awal, bukan. Penyempurnaan sholat. Karena sholat itu syariat yang sudah sangat tua sebenarnya. Menurut riwayat bahkan ketika para malaikat di surga dahulu, belum ada cerita dunia, mereka sudah sholat.
tergelincirnya iblis dari penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, juga mereka juga sudah sholat. Rasul dan para sahabat ketika di Masjidil Haram, mereka juga sholat. Bahkan di awal-awal mereka sholat kiblatnya kepada Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Walau alam, begitu. Jadi Allah angkat ke langit tentang sesempurna-sempurnanya syariat sholat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan, subhanallah, sholat kita, Al-Quran yang kita baca, Al-Fatihah kita, itu persis dengan sholatnya Rasul dan para sahabat dahulu. Al-Fatihah yang dibaca Rasul dan para sahabat dahulu. Sama persis. Mari kita renungkan. Dan ini tidak berlaku dengan umat yang lain. Umat yang lain, Masya Allah, subhanallah. Memang Allah tidak berjanji kan? Tidak ada ayatnya Allah berjanji untuk menjaga kesempurnaan, kemurnian dari kitab-kitab terdahulu. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada bahkan Allah serahkan pemeliharaan dari kitab-kitab terdahulu itu kepada ulama-ulama yang ada kala itu. Tapi khusus untuk umat akhir zaman, untuk Al-Quran, Allah berjanji, bersumpah untuk menjaga kemurniannya, keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu. Az-Zikr itu adalah salah satu nama Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami terhadapnya pasti memeliharanya. Makanya sampai sekarang Al-Fatihah itu sama persis dengan yang dibaca Rasul. Ini juga berdampak kepada syariat sholat. Sholat yang dikerjakan oleh kaum muslimin saat ini itu merujuk kepada syariat yang Allah turunkan dahulu dan dikerjakan oleh Rasul dan para sahabat kala itu. Subhanallah. Ini umat akhir zaman. Maka layaklah umat akhir zaman syariat Rasul yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi syariat yang paling sempurna. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ketiga ya, atau misalnya. Al-yaumal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini tentang ayat penyempurnaan syariat. Allah telah sempurnakan, Allah telah tuntaskan urusan syariat. Seorang Yahudi datang kepada Umar, Khalifah Umar. Dia katakan begini, andai kata ayat yang seperti ini turun kepada kami, maka pasti hari turunnya ayat tersebut kami akan jadikan sebagai hari besar kami. Karena ayat itu tidak pernah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu tentang penyempurnaan syariat. Oke. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian surah Al-Isra tadi gitu ya. Asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lailan di sini maksudnya pada malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah sebutkan kalau Masjidil Haram dalam Al-Quran memang banyak tempat Allah sebutkan. Tapi kalau nama Masjidil Aqsa itu hanya satu kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yakni ayat ini. Dalam ayat yang lain ada. Cuman tidak disebut dengan Masjidil Aqsa. Ada yang disebut dengan Al-Ardhul Muqaddasah. Ada juga yang disebut dengan Al-Ardh saja. Dan lain seterusnya. Atau Al-Masjid juga disebutkan seperti itu. Tapi kalau sebutan Masjidil Aqsa itu hanya satu kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yakni dalam ayat yang dibaca oleh Qari'ah tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hanya satu kali. Bapak Ibu sekalian, kira-kira pada saat itu Masjid Al-Aqsa sudah habis.
Masjid Al-Aqsa-nya sudah ada. Kira-kira. Sudah ada enggak Masjid Al-Aqsa-nya? Ada, tetapi belum berbentuk seperti masjid. Bahkan bisa kita katakan belum ada masjidnya. Belum ada orang sholat di situ. Belum ada. Tetapi Allah telah turunkan ayatnya. Minal Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram memang iya, jelas. Orang memang sudah sholat di sana. Meskipun kala itu ketika Rasul peristiwa Isra Mi'raj ini masih banyak patung-patung yang ada di Masjidil Haram kan. Belum dibersihkan masih. Tapi sudah dipakai untuk sholat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, ini sebenarnya adanya dicantumkan kalimat Masjidil Aqsa. Ini pesan yang sangat penting bagi kita. Setidak-tidaknya ada 3 masjid yang Allah wariskan melalui Rasulnya kepada kaum muslimin. 1, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjidi atau Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Kalau 2 masjid ini pada masa Rasul aman, beres pada masa Rasul itu. Memang kala itu yang masih agak mengkhawatirkan Masjidil Haram karena masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Tapi ketika kejadian peristiwa pembebasan kota Mekah, maka selesai urusan kaum kafir Quraisy. Masjidil Haram kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Kalau Masjid Nabawi jelas di Madinah. Beliau yang membangun bersama para sahabat dan terus dikembangkan hingga sekarang. Tetapi Masjidil Aqsa, Rasul hanya 1 kali itu ketika beliau peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau sempat sholat 2 rakaat di sana. Bahkan untuk riwayat disebutkan beliau memimpin sholat bersama para nabi terdahulu. Wallahu a'lam. Jadi beliau imam, nabi yang lain menjadi makmum. Wallahu a'lam. Di Masjidil Aqsa. Hanya itu saja. Setelah selesai peristiwa Isra Mi'raj, bisa dikatakan selesai urusan ini. Beritanya selesai. Tetapi ini terus menjadi cita-cita para sahabat. Para sahabat dari masa ke masa selalu berazam untuk apa? Untuk menjadikan tempat di sana sebagai masjid. Masjid apa? Masjidil Aqsa. Dimulai dari Abu Bakar. Belum sampai itu masa Abu Bakar. Keburu kemudian beliau dipanggil oleh Allah SWT. Dilanjutkan oleh Khalifah Umar. Pada masa Khalifah Umar inilah kemudian dibebaskan situs Masjidil Aqsa itu. Kemudian dibersihkan oleh Khalifah Umar. Dan dikembalikan fungsinya menjadi masjid. Sejak itu berperanlah tempat itu sebagai Masjidil Aqsa. Sampai kapan? Sampai berlanjut dari masa ke masa. Bahkan dibangun masjid berapa kali. Namun dengan izin Allah semata. Ternyata dari 3 masjid ini, Masjid Al-Aqsa itu menjadi ujian kaum muslimin. Ujian terhadap kaum muslimin. Karena dari masa ke masa selalu ada konflik di sana. Kalau kita lihat tarikh sejarah pada masa perang salib, kala itu kan sempat dikuasai oleh pasukan salib. Kemudian kembali direbut oleh kaum muslimin. Oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian terus di bawah kekuasaan umat Islam. Lantas sejak tahun 1948. Ada satu kaum yang namanya sangat banyak disebut dalam Al-Quran. Berseliweran namanya dalam Al-Quran kaum tersebut. Bahkan pada masa Rasul tidak terlalu sering Rasul berinteraksi dengan mereka. Maksud saya tidak sesering sebagaimana Rasul berinteraksi dengan masyarakat Arab kali itu. Tetapi namanya sangat banyak Allah cantumkan dalam Al-Quran. Kisahnya paling banyak bahkan. Dibandingkan dengan kisah kaum muslimin. Kisah mereka paling banyak. Kaum mana itu? Kaum Bani Israel. Yang tadi dibaca ayat permulaannya itu oleh Qari'ah. Itu nama surahnya. Surah Al-Isra atau surah Bani Israel.
Sejak tahun 1948, Bani Israel atau Zionis Israel, mereka menguasai Palestina, menjajah Palestina, dan mereka kuasai Masjid Al-Aqsa. Yang lambat laun, mereka pun rencana untuk merobohkannya, menghancurkannya, dan menggantikannya dengan kuil ketiga atau sinagog utama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Para hamba Allah sekalian, kaum muslimin hafizakumullah, menurut hemat saya, hemat kami, inilah salah satu pesan penting dari dicantumkannya kalimat Masjidil Aqsa dalam Al-Quran ini. Agar apa? Agar seluruh umat Islam sepanjang zaman mereka mestinya menetapkan, meyakinkan bahwa tidak boleh terjadi masjid itu berubah fungsi, berubah nama. Harus tetap menjadi Masjidil Aqsa. Tak boleh tiba-tiba ada kaum yang lain merubahnya menjadi sinagog, menjadi kuil Sulaiman. Mereka katakan sebagai Solomon Temple, kuil Solomon. Atau kuil ketiga menurut keyakinan Yahudi. Dan itu sekarang mereka lakukan. Mereka sudah bergerak sejak beberapa tahun yang lalu menggali terowongan agar apa? Untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa. Tidak juga berarti mereka langsung merobohkan. Tetapi fungsinya mereka kurangi sedikit demi sedikit. Mereka batasi orang yang sholat di sana. Mereka bebaskan orang-orang Yahudi untuk melecehkan kesucian Al-Aqsa yang berlaku sampai sekarang. Masya Allah. Dan umat yang betul-betul bertahan untuk membela kesucian Al-Aqsa itu adalah kaum muslimin yang ada di Palestina. Mereka menempatkan dirinya untuk berjuang mempertahankan kehormatan Al-Aqsa dan kemerdekaan bagi wilayah mereka yang dicaplok dari tahun-tahun yang lalu. Sejak tahun 1948 itu. Para hamba Allah kaum muslimin hafizakumullah, inilah barangkali yang menjadi betul-betul azab kita. Ini terjadi di masa kita. Saya katakan lagi, dulunya mereka inilah sebenarnya yang Allah serahi amanah untuk menjaga kesucian Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa itu dibangun pada masa Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim membangun Masjidil Haram bersama anaknya Ismail, kemudian beliau kembali ke Palestina dan beliau membangun cikal bakal Masjid Al-Aqsa. Kala itu. Mereka dulunya diserahi amanah untuk memuliakannya. Namun ternyata dari masa ke masa berubah mereka punya akidah, berubah mereka punya keyakinan, sampai kemudian ternyata mereka menjadi kaum makhluk yang mengkhianati kesucian Al-Aqsa dan mereka sekarang berniat untuk menghancurkan. Na'udzubillah min dzalik. Kami berharap seruan untuk pembelaan Masjid Al-Aqsa bergema sampai ke sini. Kita tidak boleh diam, Bapak Ibu sekalian. Kalaupun kita hanya mampu berdoa, berdoa. Kalau kemudian nanti ada kawan-kawan anak-anak muda yang menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina dan Al-Aqsa, bantu. Kalau tak mampu bantu, minimal kita dukung dengan ucapan kita. Jangan lemahkan. Saya mohon titip sekali, siapapun dia nanti. Kalau nanti ada anak muda yang mereka berusaha untuk mencoba meramaikan pembelaan terhadap Palestina dan Al-Aqsa, kita dukung. Jangan dilemahkan gitu ya. Nah, minimal saya katakan tadi dengan doa. Banyak sekali doa yang diajarkan oleh para ulama kita, atau bahkan kalau kita kembalikan pada doa yang diajarkan Rasul ketika perang Ahzab, boleh kita baca. Ketika beliau menghadapi pasukan Ahzab, beliau berdoa dengan doa. Para hamba Allah, kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah, pada kata berikutnya Allah katakan seperti ini, alladzi barakna haula, yang telah diberkahi sekelilingnya. Ya, memang inilah sebenarnya kalau mau kita pikir seperti kayak tidak matching gitu ya, antara berkah dengan konflik. Allah sebutkan dia penuh dengan keberkahan. Tetapi kenapa pula banyak konflik di sana?
Nah, sebenarnya konflik itulah orang untuk memperebutkan keberkahan itu. Ya kan? Mereka berkonflik di sana dalam rangka untuk memperebutkan keberkahan itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat sejarah bagaimana kaum muslimin ketika membebaskan wilayah Palestina, kalau kita lihat sejarah gitu ya, Palestina itu diserang 40-an kali, dihancur leburkan 2 kali, dikepung puluhan kali juga. Tetapi kota Al-Quds, maksudnya bukan Palestina tapi kota Al-Quds. Kota Al-Quds itu yang dibebaskan dengan cara yang damai hanya 2 kali dalam sejarah. Kapan itu? Yang pertama ketika dibebaskan oleh pasukan umat Islam di masa Khalifah Umar Ibn Khattab. Yang kedua juga ketika dibebaskan oleh pasukan umat Islam pada masa Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1100-an. 2 kali dalam sejarah dibebaskan dengan cara damai. Padahal sebelumnya ketika pasukan salib menyerang kota Al-Quds itu habis, dihancur binasakan. Bahkan bukan hanya kaum muslimin yang dibantai, termasuk diantaranya orang-orang Yahudi yang tidak sepaham, mereka juga dihancur leburkan. Seperti itu. Tetapi ketika kaum muslimin kembali menguasai kota Yerusalem gitu ya, banyak nama tuh, kota Al-Quds, kota Yerusalem, atau kota Elia, atau kalau yang lebih rinci lagi ada Baitul Maqdis, Haram Asy-Syarif dan seterusnya. Banyak namanya ya. Ketika kaum muslimin membebaskan Yerusalem itu, maka ternyata kembali dengan cara yang damai. Sampai-sampai pasukan perangnya dari pihak musuh pun dipersilakan untuk menghindarkan diri dari medan pertempuran, tidak dibunuh. Akhlak kaum muslimin. Para hamba kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Kalau mau kita lanjutkan, sebenarnya masih ada lagi ayat-ayat berikutnya. Kalau kita baca atau kita renungi tadi ayat yang dibaca oleh Qari'ah, ayat berikutnya setelah dibuka dengan hal yang terkait dengan peristiwa Isra gitu ya. Pada ayat berikutnya Allah sebutkan mengenai perihal semacam skenario Bani Israel. Jadi dalam Al-Quran itu yang memiliki skenario itu bahkan Bani Israel. Skenario itu semacam alur cerita gitu ya. Mulai dari masa awal, masa pertengahan, masa eksistensi, masa kekalahan, masa kemenangan, masa kehancuran. Itu secara rinci Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Isra tadi dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Tambah lagi 1 ayat, masih surah yang sama, ayat yang ke-104. Itu bicara tentang perjalanan panjang Bani Israel. Bahkan kami katakan, cerita umat Islam saja, itu tidak ada yang berhubungan dengan skenario panjang. Tidak ada. Itu cari dalam Al-Quran. Bagaimana cerita tentang kaum muslimin gitu ya. Dari awal, kemudian masa kemenangan, masa dan seterusnya. Tidak ada. Hanya saja dalam hadis ada. Kalau dalam hadis Rasul sebutkan ada. Tentang step-step kejadian yang menimpa kaum muslimin sampai akhir zaman. Tapi kalau Bani Israel, Allah sebutkan lengkap sekali tentang perihal mereka. Sampai-sampai di masa akhirnya itu, nanti Allah akan hancurkan mereka. Allah akan bangkitkan musuh-musuh mereka. Dan mereka akan menghancurkan dengan sehancur-hancurnya apapun yang mereka kuasai terhadap Bani Israel. Kira-kira gitu. Kalau lanjutan dari ayat yang dibacakan. Saya kira demikian para hamba Allah kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri kami sendiri dan kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba Allah. Hamba yang bersyukur kepadanya, hamba yang taat kepada
Rasulullah Muhammad SAW dan ittiba kepadanya, serta menjadi hambanya yang istiqomah untuk menyuarakan pembebasan Mesir Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan kepada Ustaz Mulaiman yang telah memberikan tausiah. Semoga apa yang kita katakan bisa bermanfaat dan bisa beramal. Amin ya Allah. Acara ini sebenarnya adalah pembacaan doa, di mana doa bersama akan dipimpin langsung oleh Ustaz Mulaiman. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hamba Allah, kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah, mari kita khusyukkan hati kita aturkan niat kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk munajat kepadanya. Kami sangat berharap agar kita benar-benar khusyuk mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna wa nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma munzilal kitab wa mujrias sahab wa hazimil ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Allahumma munazzilal kitab sari'al hisab wa hazimil ahzab. Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Allahumma anjil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi baladi Falastin khassa wa fi sa'iri buldanil muslimin 'amma. Allahumma shdud wat'ataka 'alal kuffar yahudi wa syurakaihim wa shattat syamlahum wa fariq jamahum. Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu hazanan sahlan idza syi'ta. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Syukur